Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua, salam harmoni. Yang terhormat, Profesor Dr. Imade Ardana MPD dan Dr. Iputu Pasak Suryawan SPD MPD selaku dosen mata kuliah pembelajaran matematika pendidikan dasar. Perkenalkan, saya Ade Dian Valentina Kusumadewi. Pada kesempatan kali ini akan memaparkan perangkat pembelajaran matematika untuk kelas 6 SD dengan materi mengonstruksi dan mengurai bangun ruang, kubus, dan balok. Yang pertama, ada identitas perangkat pembelajaran yang akan dilaksanakan di SD Negeri 2 Danginpuri dengan mata pelajaran matematika pada fase C kelas 6 semester 2. Materinya yaitu mengonstruksi dan mengurai bangun ruang, kubus, dan balok. Alokasi waktunya 3 jam pelajaran. Lalu ada identifikasi peserta didik. Yang pertama, kesiapan peserta didik. Peserta didik kelas 6 berada pada tahap berpikir operasional konkret dan mulai menuju abstrak. Mereka siap mempelajari kegiatan mengonstruksi dan mengurai kubus serta balok melalui pengamatan dan penggunaan model bangun ruang. Lalu pengetahuan awal, peserta didik telah mengenal bentuk kubus dan balok serta unsur-unsurnya, seperti sisi, rusuk, dan titik sudut. Namun, sebagian peserta didik masih perlu dibimbing dalam mengurai bangun ruang dan menyusunnya kembali. Yang ketiga ada latar belakang. Peserta didik sering menjumpai benda berbentuk kubus dan balok di lingkungan sekitar, seperti kotak susu, kardus, dan lemari. Hal ini memudahkan mereka memahami konsep, mengonstruksi, dan mengurai bangun ruang dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang keempat, ada minat. Peserta didik tertarik pada pembelajaran yang melibatkan aktivitas langsung seperti mengonstruksi dan mengurai bangun ruang, kubus, dan balok. Kegiatan ini membuat pembelajaran lebih menarik dan mudah dipahami. Selanjutnya, karakteristik materi. Materi mengonstruksi dan mengurai bangun ruang, kubus, dan balok menekankan kemampuan peserta didik dalam menyusun bangun ruang secara utuh serta mengenali bagian-bagiannya. Materi ini bersifat konkret sehingga perlu didukung dengan media dan kegiatan langsung agar peserta didik mudah memahami bentuk dan struktur kubus dan balok. Dimensi profil lulusan yang digunakan yaitu yang pertama keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, ada kreativitas dan kolaborasi. Lalu desain pembelajaran, capaian pembelajarannya yaitu mengonstruksi dan mengurai bangun ruang, kubus, balok, dan gabungannya, dan mengenali visualisasi spasial bagian depan, atas, dan samping, membandingkan karakteristik antar bangun datar dan antar bangun ruang, serta menentukan lokasi pada peta yang menggunakan sistem berpeta. Lalu ada lintas disiplin ilmu. Yang pertama, ilmu pengetahuan alam. Peserta didik melakukan pengamatan terhadap benda-benda nyata di lingkungan sekitar yang berbentuk kubus dan balok seperti kardus, kotak makanan, atau lemari untuk mengenali struktur bangun ruang serta memahami keterkaitan bentuk bangun ruang dengan fungsi benda dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang kedua, seni budaya dan prakarya. Peserta didik mempresentasikan hasil konstruksi bangun ruang, kubus, dan balok ke dalam bentuk gambar isometrik pada kertas isometrik sebagai bentuk ekspresi visual dan kreativitas. Lalu yang ketiga, ada bahasa Indonesia. Peserta didik mengomunikasikan hasil pengamatan, proses mengonstruksi dan mengurai bangun ruang, serta perbedaan bentuk susunan kubus dan balok secara lisan melalui diskusi kelompok dan presentasi hasil kerja dengan menggunakan bahasa yang runtut dan jelas. Lalu tujuan pembelajarannya melalui kegiatan mengamati, menyusun, dan mengurai bangun ruang, kubus, dan balok menggunakan model atau benda nyata, peserta didik dapat mengonstruksi dan mengurai bangun ruang, kubus, dan balok dengan benar. Topik pembelajarannya yaitu mengonstruksi dan mengurai bangun ruang, kubus, dan balok melalui pengamatan dan kegiatan langsung. Lalu praktik pedagogis, model pembelajaran yang digunakan yaitu problem-based learning. Metode pembelajarannya ada diskusi kelompok, pengamatan dan praktik mengonstruksi serta mengurai model kubus dan balok, tanya jawab, dan presentasi hasil pemecahan masalah. Pendekatan pembelajaran yang digunakan yaitu pembelajaran mendalam. Lalu ada kemitraan pembelajaran yang terjalin antara guru sebagai fasilitator dan peserta didik sebagai pembelajar aktif, serta antar peserta didik melalui kerja kelompok dalam mengonstruksi dan mengurai bangun ruang, kubus, dan balok. Lalu lingkungan pembelajaran ada lingkungan pelajarannya disusun secara kondusif dengan
pengaturan tempat duduk berkelompok, dan penggunaan media konkret agar peserta didik mudah mengonstruksi dan mengurai bangun ruang kubus dan balok. Lalu pengalaman belajarnya ada bagian awal, bagian inti, dan bagian penutup. Bagian awal yang pertama yaitu guru memberikan salam dan peserta didik menjawab salam. Yang kedua, guru dan peserta didik berdoa bersama sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Yang ketiga, guru mengecek kehadiran peserta didik. Yang keempat, guru mengecek kesiapan peserta didik dan kelengkapan alat belajarnya. Lalu yang kelima, peserta didik bersama guru menyanyi lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Yang keenam, peserta didik mengingat kembali keyakinan kelas untuk memperlancar pembelajaran. Yang ketujuh, guru mengajukan pertanyaan pemantik untuk menggali visualisasi awal peserta didik dengan beberapa pertanyaan. Yang pertama, pernahkah kalian melihat bangunan yang tersusun dari kubusan balok? Yang kedua, bagaimana cara menyusun kubus atau balok agar menjadi bangunan yang utuh? Lalu jika bangunan tersebut diurai, bangun ruang apa saja yang menyusunnya? Nah, selanjutnya, yang kedelapan, guru menyampaikan materi dan tujuan pembelajaran. Lalu yang kesembilan, peserta didik mengerjakan asesmen awal sederhana, misalnya dengan diberikan pertanyaan. Yang pertama, bayangkanlah model dan atau benda nyata berbentuk kubus dan balok. Lalu gambarkan susunan bangun ruang tersebut secara sederhana. Yang kedua, sebutkan bagian-bagian bangun ruang yang kalian temukan setelah bangun tersebut diurai. Lalu ada bagian inti, karena saya menggunakan model pembelajaran problem-based learning, yaitu sintak pertama di sini orientasi peserta didik terhadap masalah. Yang pertama, guru menunjukkan model atau benda nyata berbentuk kubus dan balok kepada peserta didik. Yang kedua, peserta didik diminta mengamati bentuk dan susunan kubus serta balok tersebut secara bersama-sama. Yang ketiga, guru menyusun beberapa kubus dan balok hingga membentuk satu bangun ruang yang utuh di depan kelas. Lalu guru mengajukan beberapa pertanyaan seperti bagaimana cara menyusun kubus dan balok agar membentuk bangun ruang yang utuh? Apa yang terjadi jika susunan kubus dan balok tersebut diurai kembali? Nah, selanjutnya yang keempat, peserta didik menyampaikan pendapat berdasarkan hasil pengamatan tadi. Yang kelima, guru memberikan penguatan, yaitu kubus dan balok dapat dikonstruksi menjadi bangun ruang utuh dan diurai kembali menjadi bagian-bagiannya. Pemahaman ini akan kita pelajari pada pembelajaran hari ini. Selanjutnya, sintak kedua, yaitu mengorganisasi peserta didik untuk belajar. Di sini ada guru membagi peserta didik ke dalam kelompok kecil secara heterogen. Lalu guru membagikan kubus satuan, balok satuan, dan LKPD berupa kertas isometrik kepada setiap kelompok. Lalu guru menjelaskan tugas yang terdapat pada LKPD, yaitu yang pertama setiap kelompok menyusun kubus dan balok satuan menjadi bangun ruang secara bebas, bisa berdampingan, bertingkat, ataupun gabungan. Lalu susunan bangun yang dibuat antar kelompok tidak harus sama. Nah, yang ketujuh, guru mengarahkan peserta didik untuk mengamati hasil susunan bangun yang telah dibuat. Lalu guru meminta peserta didik mengurai kembali bangun ruang yang telah disusun untuk mengenali bagian-bagian penyusunnya. Yang kesembilan, guru menjelaskan bahwa peserta didik diminta untuk menggambar kembali hasil susunan kubus dan balok pada kertas isometrik sesuai dengan bentuk bangun yang dibuat. Lalu sintak yang ketiga ada membimbing penyelidikan secara individu atau kelompok. Nah, di sini peserta didik bekerja dalam kelompok untuk menyusun kubus dan balok satuan sesuai rancangan kelompok. Lalu peserta didik mengamati hasil susunan bangunan yang telah dibuat untuk memastikan bangun ruang tersebut secara utuh. Lalu guru berkeliling membimbing proses penyelidikan dengan pertanyaan pengarah seperti bagaimana susunan kubus dan balok agar bangun ruang tersebut terbentuk dengan baik. Yang kedua, apa yang terjadi jika susunan bangunan tersebut diurai kembali? Lalu bagian apa saja yang menyusun bangun ruang tersebut? Nah, selanjutnya, peserta didik mengurai bangun yang telah disusun untuk mengenali bagian-bagian penyusunnya. Lalu, peserta didik menggambar hasil susunan kubus dan balok pada LKPD kertas isometrik sesuai dengan bentuk bangun yang dibuat. Lalu guru memberikan bantuan seperlunya apabila peserta didik mengalami kesulitan dalam menyusun, mengurai, atau menggambar bangun ruang tanpa langsung memberikan jawaban.
Selanjutnya, sintak keempat ada mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Nah, di sini setiap kelompok menyiapkan penjelasan singkat tentang susunan kubus dan balok yang telah dibuat. Lalu setiap kelompok mempresentasikan hasilnya dengan menunjukkan hasil susunan bangun ruang kubus dan balok, gambar bangun ruang yang dibuat pada kertas isometrik. Selanjutnya, kelompok lain memperhatikan presentasi dan memberikan tanggapan sederhana seperti kesesuaian antar susunan bangun ruang dan gambar, lalu kejelasan bentuk bangun ruang yang ditampilkan. Selanjutnya, guru memberikan penguatan dengan menekankan bahwa kubus dan balok dapat dikonstruksi menjadi bangun ruang utuh dan diurai kembali untuk memahami bentuk dan susunannya. Lalu, fase berikutnya, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Di sini, guru bersama peserta didik membahas hasil kerja kelompok pada LKPD, khususnya cara setiap kelompok menyusun, mengurai, dan menggambarkan bangun ruang kubus dan balok. Lalu, guru mengajukan beberapa pertanyaan reflektif seperti yang pertama, langkah apa yang kalian lakukan saat menyusun kubus dan balok hingga membentuk bangun ruang utuh? Lalu, apa yang kalian lakukan saat mengurai kembali bangun ruang tersebut? Dan bagian mana yang paling sulit saat menyusun, mengurai, atau menggambar bangun ruang? Mengapa? Nah, di selanjutnya, peserta didik diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat, pertanyaan, atau hal yang belum dipahami terkait kegiatan mengonstruksi dan mengurai bangun ruang kubus dan balok. Lalu kegiatan terakhir yaitu bagian penutup. Pertama, guru mengajak peserta didik menyimpulkan materi yang telah dipelajari. Lalu peserta didik mengerjakan asesmen sumatif. Selanjutnya, peserta didik melakukan refleksi singkat pembelajaran yang sudah dilalui tadi. Lalu guru menyampaikan tindak lanjut pembelajaran berikutnya, yaitu materi visualisasi visual, spasial. Lalu selanjutnya yang kelima, guru bersama peserta didik menyanyikan salah satu lagu daerah, yaitu Ampar-Ampar Pisang. Yang keenam, pembelajaran ditutup dengan doa bersama, lalu guru menutup pembelajaran dengan salam. Selanjutnya, asesmen yang digunakan. Yang pertama ada asesmen awal. Asesmen awal ini dilakukan dengan memberikan tugas sederhana kepada peserta didik untuk mengetahui pemahaman awal tentang cara mengonstruksi dan mengurai bangun ruang kubus dan balok. Nah, asesmen awalnya dapat berupa pertanyaan. Yang pertama, bayangkanlah model atau benda nyata berbentuk kubus dan balok, lalu gambarkan susunan bangun ruang tersebut secara sederhana. Yang kedua, sebutkan bagian-bagian bangun ruang yang kalian temukan setelah bangun tersebut diurai. Lalu ada asesmen proses yang bertujuan untuk menilai proses berpikir, keterlibatan, dan cara peserta didik dalam mengonstruksi dan mengurai bangun ruang kubus dan balok selama pembelajaran berlangsung. Bentuk asesmennya yaitu observasi dan penilaian kinerja kelompok, teknik dan instrumennya yaitu lembar observasi guru dan hasil kerja LKPD, rubrik asesmen prosesnya, yaitu rubrik asesmen yang digunakan sebagai acuan penilaian selama proses diskusi dan penyelesaian LKPD. Aspek yang dinilai ada partisipasi dalam kelompok, kemampuan mengonstruksi bangun ruang, kemampuan mengurai bangun ruang, gambar bangun ruang pada kertas isometrik, dan kerjasama kelompok. Di sini ada skala penskoran, ada skala 1 sampai 4, skala 4 untuk anak yang sangat aktif menyusun dan mengurai kubus serta balok dalam kegiatan kelompok, sedangkan skor 1 itu tidak terlibat dalam kegiatan kelompok. Lalu ada asesmen akhir yang tujuannya menilai kemampuan peserta didik dalam mengonstruksi dan mengurai bangun ruang, kubus, dan balok melalui penyelesaian tugas dan soal yang diberikan. Bentuk asesmennya berupa tes tertulis pilihan ganda, instrumen dan penilaian soal pilihan ganda, dan kunci jawaban terlampir di bawah. Di sini ada media pembelajaran. Nah, media pembelajaran yang digunakan berupa kubus dan balok satuan yang secara langsung mendukung materi, mengonstruksi, dan mengurai bangun ruang kubus dan balok. Dengan media ini, peserta didik dapat menyusun kubus dan balok menjadi satu bangun ruang utuh sehingga memahami proses mengonstruksi bangun ruang.
Selanjutnya, bangun ruang yang telah disusun diurai kembali menjadi bagian-bagian penyusunnya sehingga peserta didik memahami proses mengurai bangun ruang dan mengenali jumlah serta susunan kubus dan balok yang membentuk bangun tersebut. Nah, melalui media dan kegiatan ini, peserta didik tidak hanya mengetahui bentuk bangun ruang, tetapi juga memahami struktur dan komposisinya secara konkret dan bermakna. Selanjutnya ada lembar kegiatan peserta didik atau LKPD. Di sini bagian awal LKPD-nya terdapat identitas kelompok, anggota kelompok, lalu terdapat tujuan pembelajaran dan petunjuk kegiatan. Nah, LKPD ini dirancang untuk membantu peserta didik memahami konsep, mengkonstruksi, dan mengurai bangun ruang kubus dan balok melalui aktivitas langsung. Kegiatan diawali dengan mengamati dan menyusun kubus serta balok menggunakan model atau benda nyata agar peserta didik memperoleh pengalaman konkret. Nah, selanjutnya peserta didik diminta menggambar hasil susunan bangun ruang pada kertas isometrik. Kegiatan ini bertujuan untuk melatih visualisasi spasial serta kemampuan mempresentasikan bangun ruang ke dalam bentuk gambar. Setelah itu, peserta didik mengurai kembali susunan bangun ruang untuk mengetahui bagian-bagian penyusunnya. Nah, pada tahap akhir, peserta didik menghitung jumlah seluruh kubus dan balok pada setiap susunan dan menuliskannya pada kotak yang tersedia. Nah, kegiatan ini mendorong ketelitian, pemahaman struktur, bangun ruang, serta diskusi kelompok agar semua anggota memahami proses mengkonstruksi dan mengurai bangun ruang dengan benar. Nah, selanjutnya ada bahan ajar atau materi yang nantinya akan dibagikan bersamaan dengan LKPD. Nah, lalu ada instrumen dan rubrik penilaian. Di sini ada 5 soal pilihan ganda. Lalu ada kunci jawaban. Dan ada pedoman penskoran. Nah, skor 1 untuk jawaban benar dan skor 0 untuk jawaban salah atau tidak menjawab. Skor maksimal di sini ada 5. Nilai yang diperoleh yaitu dari jumlah skor yang diperoleh dibagi skor maksimal dikali 100. Nah, jika dikaitkan dengan teori belajar, pembelajaran matematika yang dirancang dalam perangkat pembelajaran mengonstruksi dan mengurai bangun ruang kubus dan balok untuk kelas 6 SD mencerminkan penerapan berbagai teori belajar yang relevan dengan karakteristik peserta didik sekolah dasar dan prinsip pembelajaran mendalam. Secara teoritis, pembelajaran ini selaras dengan teori belajar konstruktivisme, teori belajar perkembangan kognitif Piaget, teori belajar Brunner, teori belajar sosial Vygotsky, serta pendekatan problem-based learning sebagai implementasi pedagogisnya. Nah, teori konstruktivisme menyatakan bahwa pengetahuan dibangun secara aktif oleh peserta didik melalui pengalaman belajar yang bermakna. Nah, dalam perangkat pembelajaran ini, peserta didik tidak hanya menerima konsep bangun ruang secara verbal, tetapi secara aktif membangun pemahaman melalui kegiatan mengamati, menyusun, dan mengurai kubus serta balok menggunakan benda konkret. Nah, kegiatan menyusun bangun ruang, mengurai kembali, serta menggambarkannya pada kertas isometrik memungkinkan peserta didik mengkonstruksi sendiri konsep tentang struktur, bagian, dan bentuk bangun ruang. Dengan demikian, pembelajaran tidak bersifat transfer pengetahuan, melainkan proses membangun makna secara personal dan kontekstual, sebagaimana ditegaskan dalam teori konstruktivisme. Nah, berdasarkan teori Piaget, peserta didik kelas 6 berada pada tahap operasional konkret. Nah, menuju tahap operasional formal. Pada tahap ini, peserta didik lebih mudah memahami konsep abstrak matematika apabila didukung oleh
pengalaman konkret, dan manipulatif. Nah, perangkat pembelajaran yang dirancang telah menyesuaikan karakteristik tersebut dengan menyediakan media konkret berupa kubus dan balok satuan, serta aktivitas langsung mengonstruksi dan mengurai bangun ruang. Kegiatan ini membantu peserta didik melakukan proses asimilasi dan akomodasi terhadap konsep bangun ruang sehingga pemahaman yang terbentuk menjadi lebih kuat dan tidak semata-mata hanya hafalan. Nah, yang ketiga, lalu pembelajaran yang dirancang juga selaras dengan teori belajar Brunner yang menekankan 3 tahap representasi belajar, yaitu enaktif, ikonik, dan simbolik. Tahap enaktif tampak pada kegiatan peserta didik menyusun dan mengurai kubus serta balok secara langsung menggunakan benda nyata. Nah, tahap ikonik diwujudkan melalui kegiatan menggambar hasil susunan bangun ruang pada kertas isometrik. Lalu tahap simbolik muncul ketika peserta didik menjelaskan hasil konstruksi bangun ruang secara lisan dan menjawab soal evaluasi tertulis. Nah, selaras juga dengan teori Vygotsky yang menekankan pentingnya interaksi sosial dan peran bahasa dalam proses belajar. Hal ini tercermin dalam pembelajaran yang dirancang melalui diskusi kelompok, kerja kolaboratif, serta presentasi hasil kerja. Lalu, model pembelajaran blended learning yang digunakan dalam perangkat pembelajaran ini selaras dengan prinsip pembelajaran mendalam. Masalah kontekstual berupa penyusunan dan penguraian bangun ruang mendorong peserta didik untuk berpikir kritis, kreatif, dan reflektif. Sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om.